Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar isi komputer Anda ya, buat kenalan sama tim spesialis yang bikin semuanya jalan. Pernah nggak sih pas Anda ngeklik mouse terus kepikiran, ini sebenarnya apa ya yang terjadi di dalam? Nah, yuk kita telusuri perjalanan satu klik itu melewati berbagai perangkat keras. Seru loh! Biar gampang, bayangin aja komputer itu kayak sebuah kantor super efisien. Masing-masing komponen di dalamnya punya tugas yang spesifik banget. Oke, pertama-tama gimana caranya kita ngobrol sama komputer? Kita kan perlu cara buat ngasih perintah ya. Nah, disinilah perangkat input berperan. Anggap aja ini kayak indranya si mesin. Udah pasti, cara paling umum kita ngomong sama komputer itu ya lewat keyboard. Ini kan sebenarnya keturunan langsung dari mesin tik jadul. Nah, ini nih yang menarik. Tata letak QWERTY yang kita pakai tiap hari itu ternyata sengaja dirancang buat memperlambat pengetik loh. Kenapa? Dulu tujuannya biar tuas-tuas di mesin tik mekanis nggak saling nyangkut dan macet. Unik kan? Terus ada mouse. Perangkat ini bikin kita bisa nunjuk, ngeklik, dan berinteraksi sama layar dengan cara yang jauh lebih gampang dan alami dibanding harus ngetik perintah terus-terusan. Coba deh bayangin, aksi drag and drop yang kelihatannya simpel itu sebenarnya gabungan dari 3 gerakan loh. Klik, tahan, terus lepas. Dari 3 aksi itu, jadilah satu perintah yang powerful banget. Oke, perintah udah kita kasih. Sekarang, gimana komputer ngebales omongan kita? Nah, kita lanjut buat lihat gimana komputer nunjukin hasilnya lewat perangkat output. Yang pertama dan paling jelas tentu aja monitor. Ini jendela utama kita buat ngintip dunianya komputer. Tugasnya ya nerjemahin data digital jadi gambar yang bisa kita lihat dan ngerti. Nah, kalau data digital tadi perlu diubah jadi bentuk fisik, misalnya dicetak di kertas, ya udah, pasti andalannya adalah printer. Kerennya, ini nunjukin gimana teknologi yang beda-beda banget. Mulai dari yang simple kayak pita di printer dot matrix sampai laser canggih, tujuannya cuma satu, ngebuat titik-titik tinta di atas kertas. Beda cara sama hasil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling inti, ruang mesinnya. Kita bakal kenalan sama komponen-komponen yang benar-benar jadi otaknya, yang tugasnya mikir. Dan kalau kita bilang CPU itu otaknya komputer, itu beneran loh, bukan cuma kiasan. Central Processing Unit alias CPU, disinilah semua perhitungan dan instruksi penting dijalankan. Di dalam CPU itu ada 2 departemen utama. Ada unit kontrol yang tugasnya kayak polisi lalu lintas data, ngatur semuanya. Terus ada unit aritmatika atau ALU yang ngerjain semua hitung-hitungan. Dua-duanya kerja bareng bikin CPU ngebut banget, ngurusin apa aja, dari sekedar buka program sampai ngitung fisika yang rumit di game. Nah, kalau CPU itu otaknya, RAM atau Random Access Memory ini ibarat meja kerjanya, atau memori jangka pendeknya. Tempat semua yang lagi dikerjain saat ini ditaruh biar gampang diakses. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Bedanya apa sih RAM sama hard drive? Gampangnya gini, RAM itu buat kerjaan yang lagi jalan sekarang. Begitu komputer mati, datanya hilang. Kalau hard drive, itu buat nyimpen data jangka panjang. Mau komputer mati pun, datanya tetap aman. Jelas ya? Terus ada motherboard. Ini nih, pahlawan yang sering dilupain. Anggap aja dia ini sistem saraf pusatnya komputer. Dialah yang nyambungin CPU, RAM, dan semuanya. Biar mereka bisa ngobrol dan kerja bareng jadi satu tim yang solid. Oke, kerjaan udah beres, terus datanya disimpan di mana? Semua file, aplikasi, bahkan sistem operasinya. Nah, sekarang waktunya kita mampir ke perpustakaan jangka panjangnya komputer. Lihat deh, teknologi penyimpanan ini berevolusi banget. Dulu ada PATA yang kabelnya gede dan lambat, terus ganti ke SATA yang lebih ramping dan cepat. Dan sekarang ada SSD, Solid State Drive yang super kencang karena dia nggak pakai piringan berputar lagi, tapi udah pakai chip. Beda banget teknologinya. Nah, ini ada tips jitu nih. Kalau mau performa maksimal, pasang sistem operasi Anda di SSD, biar wus-wus. Terus, buat nyimpen data-data gede kayak film atau game, pakai aja hard drive biasa yang kapasitasnya lebih besar dan harganya lebih murah. Best of both worlds, kan? Urusan bawa-bawa data, udah pasti kita semua kenal sama yang namanya USB flash drive. Kecil, cepat, praktis, tinggal colok. Gampang banget, kan? Tapi, ada satu hal penting yang perlu diingat nih. Flash drive ini oke banget buat mindah-mindahin data. Tapi, umurnya terbatas. Biasanya sekitar 5 tahun. Jadi mungkin bukan pilihan paling bijak buat nyimpen data arsip yang super penting buat jangka waktu yang lama banget. Jadi, begitulah ceritanya. Mulai dari input perintah kita, lalu diproses sama otaknya, disimpan di memorinya,
sampai akhirnya dikasih lihat hasilnya ke kita lewat output. Semuanya itu sebuah siklus, sebuah simfoni yang kerja bareng dengan harmonis. Nah, pertanyaan buat kita semua, dengan semua komponen yang kerja bareng ini, kira-kira mana ya yang bakal jadi penentu masa depan komputasi? Apa prosesor yang makin ngebut, memori yang makin gede, atau jangan-jangan ada teknologi baru yang belum kita bayangin? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.